Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Yang pertama sih mau nyapa dulu lah, karena udah hampir beberapa bulan ini nggak upload. Semoga aja di tahun ini aku bakalan lebih aktif untuk mapping lah selama seminggu sekali untuk memberikan pandangan atau berbagi insight ke teman-teman. Oke, harusnya sih aku mau mulai dari time frame daily dulu ya teman-teman. Seperti biasa, mappingan ini hanyalah analis yang atau berbagi pandangan, lebih tepatnya secara teknikal. Aku melihat ini ada apa saja gitu loh. Mungkin teman-teman merasa terbantu dengan mappingan ini ya. Alhamdulillah lah. Oke, nggak usah banyak-banyak basi lah ya. Aku mulai dari time frame daily teman-teman. Yang dimana untuk kita lihat secara singkat, secara time frame daily ya kurang lebihnya bullish ya teman-teman. Jadi untuk tren pada kedepannya beberapa hari depan itu ya kita bisa lihat naik untuk pada time frame daily selama trendline ini belum dijebol atau breakdown. Lebih tepatnya breakdown itu ya udah retracement lalu melanjutkan penurunan gitu. Tapi selama tidak ada indikasi untuk penurunan ya tren bakalan naik secara singkat. Kita boleh lari ke time frame 4 jam. Untuk di time frame 4 jam juga di bawah sini ada yang namanya support gitu. Nah, ini di time frame 4 jam adanya support. Nah, aku bakalan jelasin kenapa aku bisa mengindikasi ini adalah area support gitu loh. Lalu di sini ada area VG. Nah, itu kita lihat sekilas gitu loh. Apa yang kita lihat? Bukan apa yang kita lihat ya. Apa yang aku lihat gitu loh. Lalu di sini juga ada pada time frame 4 jam. Lalu ini aku hapus ya teman-teman. Karena menurut aku dari area VG yang udah pernah ke field, lebih tepatnya area tersebut jadi kurang menarik gitu loh. Jadi kurang menarik. Cuman untuk sementara dalam bukan kondisi untuk penolakan apakah akan terjadi di area ini, jawabannya juga lebih tepatnya apa ya? Aku jadi grogi mau ngomong. Udah beberapa lama ya kayak nggak mapping gitu. Ya istilahnya kalaupun ini akan terjadi penolakan ya paling nggak aku bakalan mencari konfirmasi kepada time frame kecil gitu loh teman-teman. Karena secara dasar atau singkat di sini ada double top gitu loh. Oke, next aku mau tandain di sini ada area VG. Ini pada time frame 4 jam. Lalu boleh turun ke time frame 1 jam. Teman-teman. Nah, untuk di time frame 1 jam aku melihat ada area supply di atas ini. Ini untuk di time frame 1 jam. Lalu untuk di time frame berapa bentar? Kalau aku lihat, oke. Time frame 30. Ada apa? Oke.
Untuk di time frame 30 aku genapin ya, karena aku nemuin supply di time frame M30, begitu juga di atasnya. Aku perkecil untuk zonanya karena aku pengen apa ya, biar nggak terlalu lebar secara risiko. Support masih berada di bawah. Untuk di time frame M15 aku bakalan perkecil lagi areanya. Oke. Bentar teman-teman, pakai ini aja lah biar cepet. Oke. Pakai M15 udah ketemu untuk area supply. Dan di area ini bentar aku cek dia. Udah pernah sih, maksudnya secara area itu kurang tertarik karena areanya tuh nggak fresh teman-teman. Kayaknya aku bakalan pertimbangkan lagi agak ke atasan. Untuk supply udah ketemu, support juga udah. Lalu untuk bentar. Nah, di sini sih ada FVG ya teman-teman pada time frame 1 jam. Nah, menariknya di area FVG ini juga ada yang namanya sekilas sih kalau aku perhatiin ya, ada OB atau seperti area resisten become support, yang dimana seperti ini. Aku kasih gambar yang dimana area resisten pertama itu menghasilkan penurunan, lalu dia lanjut rally dan dia break juga ada retracement, lalu dia melanjutkan kenaikan secara impulsif, dan setelah terjadinya kenaikan adanya koreksi, dan di koreksi pertama juga ada penolakan, dan ini aku bakalan ambil di area supply pertama. Lalu untuk di next aku bakalan ambil di area yang kedua. Nah, itu ada dua area yang sudah aku jelasin dan udah aku perkecil untuk zona. Kalau di atas ini ada time frame 1 jam untuk area supply, dan di sini ada time frame M15, dan begitu juga ada area support become resistant. Ya, untuk saat ini saya rasa nanti akan terjadi penolakan di area ini deh. Ya, harga berapa? 5290. Oke, bentar. Nah, ada dua nih area yang bakal aku tahu. Lalu aku tambahin lagi ke area 3. Nah, untuk area 3 sih udah cukup jelas ya, karena ada 3 kali ada 2. D1, 2. Oh, di sini ada. Berarti 3. Harusnya secara historikal ini adalah pergerakan yang cukup menarik, karena dari time frame 4 jam juga udah cukup jelas. Pertama, area ini jadi penolakan yang kita bisa lihat area ini nggak kuat nih, jadi dia breakdown secara secara breakdownnya secara impulsif sih, lebih tepatnya volume yang tinggi, jadi penekanan sellernya cukup tinggi di area ini. Nah, ini kan udah closing nih time frame 4 jam. Harusnya secara struktur juga di sini ada penolakan nanti. Begitu juga time frame 1 jam adanya FVG. Lalu aku lihat untuk secara time frame 30 menit masih belum menemukan apa-apa. Di M15 nggak menemukan apa-apa. Lalu untuk di time frame M5 juga belum. Lalu untuk di time frame M1, bentar. Oke.
Kalau untuk di time frame 1 sih juga udah ketemu nih. Harga terbaiknya di 5233 teman-teman. Ini yang bakalan aku pantau untuk open posisi sell. Alasannya sih cukup apa ya? Cukup sederhana, adanya FVG dan area support become resistant. Nah, kenapa area ini perlu aku perhatiin? Terutama dia apa ya, menyentuh area ekor dari time frame M1 ini sudah terjadi penolakan yang sangat tinggi. Saya rasa besok ini bakalan terjadi yang namanya liquidity di area ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan. Makanya aku bisa simpulkan kayaknya aku bakalan tertarik ngambil di area ini. Nah, untuk apa ya? Untuk sell sih aku udah persiapkan 3 zona teman-teman. Untuk aku pribadi, oke, aku simpan. Lalu untuk buy, ini adalah area pertama ya, yang pastikan aku pantau. Mungkin kalau aku ingin memperkecil resiko, aku bakalan tunggu di area bawah ini. Nah, kenapa? Kalau aku pakai time frame 1 jam itu biasanya gini sih teman-teman. Kenapa sih aku ngambil ini area support gitu? Ya sederhana, udah sweep, buy liquidity, lalu aku bisa pakai Fibo skala area diskon pada ekor yang sudah kebentuk karena udah sweep. Dan aku perhatiin 50% itu berada di area bawah ini. 100% sebenarnya bisa, cuman kayaknya harga terbaiknya tuh di sini deh. Nah, udah ketemu nih untuk area support pertama gitu. Aku bakalan lari ke time frame 1 jam. Bentar. Kalau di sini sudah terindikasi yang namanya break. Nah, kalau aku cek di sini juga ada yang namanya OB. Bentar. M30. Oke. Iya, betul. Di sini ada yang namanya OB, teman-teman. Berapa ini? Secara resiko ya antara 200 lah. Aku sih mau coba nanti di area ini. Untuk pertama aku katakan demand. Bentar ya. Aku ingin kayak lebih rapi aja. Aku sesuaikan. Nah, ini kan udah rapi, enak nih dilihat nanti. Untuk yang 1, 2, untuk next, bentar. Next sih aku mau pantau ini ya teman-teman. Ini cukup menarik nih. Oke. Juga lebih tepatnya gini sih teman-teman. Aku memperkecil time frame juga pada dasarnya ingin perkecil resiko aja. Biar nggak terlalu besar aja zona. Oke. Ini sih cukup menarik karena di sini terjadi ya namanya break. Atau lebih apa ya? Lebih sederhananya sih area RBS, resistant become support. Ini 1, 2, 3 dan bentar.
yang satu, dua, tiga, empat. Kayak empat aku bentar. Kayak empat aku bakalan ambil di area ini. Bentar aku ingin lebih teliti ya teman-teman. Berapa nih secara resiko? Masih masuk dalam toleransi ya? Bentar. Kalau ini juga berdasarkan teknikal resisten yang dimana ada berapa kali penolakan sebelum terjadinya rally. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 penolakan. Kalaupun ingin memperkecil lagi ya teman-teman, ya udah genapin aja. Oke. Ya aku sih cukup ini ya. Kenapa ya? Bentar. Kenapa kok nggak ada ini? Terlalu banyak kayaknya yang perlu aku coba. Harusnya sih paling nggak kalau aku secara pandangan sih perlu liquidity ya teman-teman. Ekspektasiku sih ini adalah area liquidity dan ini adalah area liquidity. Karena untuk secara bentar. Karena secara pergerakan harga itu lebih tepatnya bakalan mengejar area yang sering apa sih bilangnya, ekor ya, week sih kalau aku bilang ke teman-teman. Harga itu akan menuju lah lebih seringnya. Ini juga, ini sih harusnya sampai ya besok. Yang ini harusnya sampai besok. Kalau yang ini bakalan dituju. Makanya aku entry agak atasan. Ada 3 dan di sini ada 4. Oke. Jadi untuk mapping sih dari Excel udah. Untuk scalping ya teman-teman, nggak ada alasan untuk swing. Lalu next ke BTC. Secara time frame daily sih aku melihat price action itu sudah breakout teman-teman. Di posisi sekarang dia kembali lagi di area base. Kalau yang sering menggunakan metode drop base drop atau drop base rally atau rally base rally gitu loh. Nah ini kan yang bisa kita namakan drop base and rally. Seharusnya secara teknikal dia itu sudah breakout. Nah secara teknikal Bitcoin itu sudah breakout teman-teman. Dan di indikasi di sini adalah area demand atau support yang valid. Lalu terjadinya demand ini juga karena adanya support gitu loh. Support, bentar. Nah, terjadinya demand ini juga karena adanya support gitu loh. Saya rasa apabila ingin membeli atau ingin mencari posisi, saya rasa teman-teman boleh tunggu di area demand ini pada time frame daily karena ini cukup menarik gitu loh.
kalaupun secara time frame 4 jam juga cukup menarik. Gitu juga time frame 1 jam. Aku bakalan tunggu aja sih teman-teman. Untuk BTC dan untuk sell aku masih belum terlihat. Oh, di sini ada area supply pada time frame 4 jam. Ya. Ada berapa nih? Supply, dan aku ingin memperkecil resiko lagi ya teman-teman. Di sini ada FVG, bentar aku penapin. Harusnya sih segini lah untuk zona. Kalau aku sih di BTC nggak pernah lama ya teman-teman untuk memegang posisi. Bukan lama. Di XAU malah nggak pernah lama. Kalau di BTC sih lebih tepatnya intraday jatuhnya. Mungkin beberapa hari aku tidak TP atau 2-3 hari. Jadi estimasi atau secara pandanganku BTC akan bergeraknya seperti ini tuh. Tapi kalau dilihat secara teknikal ya udah, dia bakalan menuju ke atau menguji area ini kembali. Apabila dia berhasil atau melakukan penolakan, nah setelah penolakan ini teman-teman bisa pantau apakah dia breakout. Nah kalaupun dia breakout, itu area supply ini sering bisa dijadikan acuan untuk open posisi buy, untuk follow teman-teman. Itu yang sering aku lakuin gitu. Oke, untuk BTC sih cukup singkat. Aku rasa udah. Thank you yang udah nonton. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.